kita collab dengan mereka. Ini Gawar Garuda. Iya. Oh, khusus Buat Indonesia. Halo, jumpa lagi dengan saya Litrang Handa, CEO Indonesian Property Watch di Indonesian Property Channel, berkolaborasi dengan Media Property and the City. Kita masih bersama Pak Marco Cendra, CEO PVD Paint. Wah, ini luar biasa ya. Di episode pertama kita udah bahas masalah keunggulannya. Ini produknya apa? Karena ini sangat bukan spesifik, ini unik ya. Unik dan mungkin belum banyak konsumen yang tahu juga ya. Yes. Masyarakat belum tahu juga. Betul. Nah, di episode kali ini kita mau tahu nih Pak, ini perjalanannya Pak Marco sampai mendirikan PVD Paint dan ini berkembang pesat ini seperti apa nih? Di awalnya dari mana gitu Pak? Oke, kalau PVD Paint sendiri kita baru mulai itu Juli 2023. Belum lama ya, setahun ya? Belum lama, tapi sebelumnya udah di develop memang, udah di R&D. Oh, oke. Gitu. Jadi ceritanya ini ada sejarahnya. Jadi gini. Sejarahnya aku udah 25 tahun di otomotif. Otomotif? Iya. Makanya ini beda ya? Beda. Otomotif ya? Jadi ini pindah bidang terus. Iya. Oke. Jadi kita itu supply floor mat, karpet untuk OEM. Karpet otomotif ya? Karpet otomotif. Oke. Gitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun? Hampir 20 tahun. Oh, itu di usia berapa kalau boleh tahu? Aku mulai dari 20 tahun. Wah. Masih muda sekarang ya? Udah 45. Woi. Dan 20 tahun itu memang udah ada toko atau apa ya? Toko? Enggak, kita ada pabriknya. Oh, pabrik malah pabrik, ya? Iya. Jadi memang udah berkecimpung pas di usia muda gitu kan. Pak Marco ini udah memang terlibat langsung di pabrik, di manufacturing. Manufacturing ya. Jadi di manufacturing, tapi juga kita punya dua divisi. Ada yang OEM, ada yang aftermarket. Aftermarket itu kita punya jaringan satu Indonesia untuk toko aksesoris mobil. Luar biasa nih Pak. Iya. Dan itu bisnis keluarga berarti? Bisnis keluarga. Keluarga ya? Bisnis keluarga. Oke, setelah itu gimana nih Pak? Ini seru nih kan? Nah, jadi 2019 kita tutup, tapi sebelum itu kita ada investasi di pabrik bataringan. Sambil berjalan investasi bataringan? Iya, karena untuk netralin kalau aksesoris mobil ini rata-rata import kan. Berarti kan ketergantungan kita sama US dollar tuh tinggi banget. Betul. Gitu. Jadi kita mau cari bisnis yang belinya rupiah, jualnya rupiah. Gitu. Bataringan. Okay. Tapi salah ternyata. Ketika kita invest harganya turun terus. Sampai sekarang pun turun nggak bangun-bangun. Gitu. Jadi sekarang bataringan ini udah salah satu industri yang aku bilang lumayan parah. Oke. Itu tapi yang otomotif ini masih berjalan sampai sekarang? Otomotif udah enggak. 2019 kita putusin kita tutup. 2019. Nah, kemudian muncul ide atau tertarik dengan industri cat. Industri cat itu gini. Ketika 2017, kebetulan aku lagi ke Malaysia, temenin mama operasi lutut. Oke. Iya, di situ ada teman kan di situ kan. Dia datang dengan Land Rover. Catnya itu bertekstur, keren banget. Oh, memang cat ininya ya? Cat mobilnya tuh bertekstur, bukan glossy. Bukan glossy ya? Bukan glossy. Oke. Jadi aku tanya sama dia, nah kebetulan dikenalin sama satu orang, dia orang Malaysia. Cuman dia kerja untuk Inggris, untuk satu perusahaan namanya U-POL. Oh, tapi buat ya di sana dong, belum masuk ke lokal Indonesia ya? Belum masuk ke Indonesia. Oke. Belum. Nah, kebetulan orang ini megang 9 negara di Asia. Salah satunya Indonesia. Bukan apa tuh, kenalan ya? Kenalan aja. Oh, itu memang kalau udah ada jalannya gitu. Ada jalannya. Oke, itu iya. Tuh, jadi ya udah aku bilang sama dia, kita jelasin background kita. Maksudnya kalau importir mungkin banyak ya. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, kita kalau kerja satu brand kita pegang, kita nggak pegang brand lain. Komitmennya gitu ya? Iya, itu memang udah komitmen kita. Pokoknya apapun yang terjadi, kita berdiri sama-sama tinggi, duduk sama-sama duduk, jongkok sama-sama jongkok pokoknya. Tapi itu kan ada kepikiran nggak Pak Marco? Misalkan ini kan sesuatu bidang yang baru ya? Yes. Yang relatif baru dong ya berarti. Itu hambatannya apa ya? Kan mungkin nggak deal secara bisnis aja kan? Berarti kan mereka ngelihat juga pengalaman seperti apa. Iya, gitu. memang waktu awal-awal main cat itu susah ya. Maksudnya gini, cat itu nggak gampang karena kenapa? Kalau misalnya kita import ya, kita barang import nih ya, kita masuk ke dalam volume kecil. Ongkos kirimnya tinggi sekali. Ongkos kirim dari UK itu satu kontainer tuh 40-50 juta untuk kontainer kecil. Oke. Iya. Itu costly banget ya. Kos pertama kita itu cuma 1 kubik barangnya. Jadi ketika buka kontainer kosong barangnya. Cuma 1 kubik. Iya. Tapi kita harus mulai. Karena kenapa? Kita kalau masukin banyak,
mungkin cost produknya importnya jadi murah. Tapi kalau barangnya rusak, betul. karena cat itu ada expiry date, ada hardener bisa expired. Oh iya, cat berapa lama tuh kira-kira ya? Cat kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, hardener kurang lebih 2 tahun. Oke, lanjut nih Pak, gimana nih? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa buka pasarnya cukup cepat, berarti kan resikonya tinggi. Jadi ya udah, karena kita waktu itu kan pabrik karpet masih jalan, bata ringan masih jalan, kita mulai coba beralih ke cat. Karena menurut kita cat itu nggak ada habisnya sih. Maksudnya mobil itu teknologinya dari bensin, solar, ganti ke listrik pun Tetap body repair tetap ada. itu salah satu pemikiran masuk ke cat. Industri cat, industri betul, cat, ya. betul. Tapi cat yang kita pilih adalah cat khusus. Kita nggak pilih cat glossy warna-warna pada umumnya. Yang tekstur itu tadi. Tapi buat otomotif. Untuk otomotif. Yang lain nggak belum ke yang lain. Belum. Ya? Oke. Belum. Nah, gimana? Terus Ya. lanjut. Jadi itu kita jalankan sampai sekarang kita masih pegang distributornya mereka. Ah, cuman U-POL ini waktu 3 tahun lalu itu di take over sama perusahaan Axalta. Jadi Axalta itu Axalta itu perusahaan auto refinish megang banyak merek. Oke. Jadi dia beli U-POL itu untuk memperbesar valuasi mereka. Oh iya. Gitu. Jadi bukan perusahaan sakit, juga bukan perusahaan jelek. Jadi dibeli begini ya. Cuman kan kita sebagai distributor Indonesia jadi dakdikduk nih. Ini masa depan kita gimana? Gitu. Dari mereka juga nggak bisa kasih kepastian. Kan namanya kalau misalnya kita ngomong fair ngomong ya, kalau perusahaan besar ganti manajer, ganti direktur, ganti kebijakan, Iya, betul. bisa ganti semuanya. Betul. Gitu. Makanya kita mulai develop, kita cari produk lain, tapi juga kita mau yang unik, yang harus high tech. Yang High tech, gitu. Dan itu belum ada ya di Indonesia waktu itu ya? Pesaingnya atau siapa? Pesaingnya sebenarnya ada beberapa yang ya kita ngomong bisa cat stainless ya. Cat stainless ya? Iya, cuman mungkin masih ada kekurangan di produk-produk mereka itu kayak gampang terkelupas, Oke. sama nggak tahan Masalah UV. kualitasnya Iya, ya? kualitasnya sedikit problem. Oh, oke. Hambatan-hambatannya apa berarti Pak? Sebelum awal, kan ini kan berarti suatu bidang yang baru, Bapak masuk ke networking yang baru juga. Yes. Hambatannya apa ya? Resisten dari siapa gitu? Ada dari pesaing kah atau dari konsumen? Untuk sekarang enggak sih, lumayan smooth. puji Tuhan lumayan lancar, lumayan lancar. Iya. Jadi perpindahan kita itu ketika ke cat kan masih cat di otomotif kan. Jadi memang masih teman-teman di sekitaran otomotif yang bantuin. Iya, betul. Gitu. Jadi ya kita masih hidup aja meskipun kita pindah bidang, tetap masih teman yang sama kan ini kan. Iya. Cuman Dan tadinya mereka pasar juga ya? Iya, maksudnya tadinya ya ada yang main variasi, tapi mereka juga punya bengkel, mereka juga punya body repair. Ya karena betul ini penting kalau masalah bisnis itu kan selain tadi ya memang udah ada jalannya gitu ya. Yes. Ini networking pun mesti kita bangun Network harus kuat. Network tuh harus kuat. Iya, network harus kuat. Ya, oke. Gitu. Tapi timing nggak kalah penting. Iya, ya timing dan itu memang blessing ya. Iya, itu ada blessing. Blessing susah di Iya. Oke. Jadi saat ini udah 1 tahun, ini produknya variasinya kemana aja Pak? Tadi kan hanya cat mobil tekstur. Sekarang kita ada U-POL yang Raptor. Nanti bulan Januari kita ada import namanya Raptor Flameproof. Untuk? Itu catnya bisa tahan 1000 derajat. Tapi penggunanya masih tetap di otomotif. Oke. Untuk blok mesin, untuk header, knalpot yang biasanya korosi, hancur, bisa pakai ini. Ini berarti bidangnya tuh ada yang buat otomotif tetap jalan Pak ya? Tetap jalan. Tetap jalan. Nah tadi mungkin yang di episode pertama kita bahas masalah untuk interior design segala macam, itu ada beda produk lagi gitu? Enggak, jadi gini. Mungkin banyak yang suka beda-bedain ya. Iya. Ini cat cat otomotif. Ini cat interior. Sama ya. Sebenarnya yang cat ya cat aja. Oh. Mau digunakan di mana boleh aja. Boleh aja kan. Gitu. Itu berarti bedanya itu apa ya? Jadi kan gini. Bedanya tadi bidang bukan bedanya, artinya kan ini cat ini bisa digunakan di semua bidang ya. Betul. Otomotif. Betul. Kemudian tadi interior design. Betul. Apa tadi? Sanitary. Iya. Yang paling banyak Pak, itu biasa di mana Pak? Di otomotif kah terjualnya atau? Oke, kalau Raptor yang bertekstur itu pasti di otomotif. Itu banyak ya? Secara Otomotif. value? Iya, tapi Raptor juga ada masuk di interior. Kita ngecatin kusen. Kusen UPVC selama ini nggak bisa dicat, nggak bisa di finishing. Kita bisa. Gitu ya. Nah, saya masih penasaran tadi ini apa nih Pak yang ini ya? Ini tadi sambil jalan tadi. Ini saya tadi penasarannya ngeliat ini sebenarnya demonya. Karena demo maksudnya demo gimana? Gini, banyak yang nanya ke kita nih, mereka gini. Bener nggak cat lu bisa nempel ke stainless? Ntar kelotok nggak?
Iya. Jadi kan udah harganya lumayan mahal, ntar ngelotok lagi. Iya. Yang paling ditakutkan Mahal sama ya? Harusnya mahal Mahal. itu relatif ya. iya mahal itu relatif. Kalau untuk yang Tapi tadi, kita nggak peduli soal harga, Iya. karena buat kita value itu lebih penting daripada harga. Betul. Iya. Betul. Jadi yang ditakutkan sama kontraktor dan interior adalah gini nih. Kalau mobil kita ngecat nih, ternyata ada problem. Ah, Mobilnya masih bisa jalan ke bengkel, gampang. Iya. tapi bayangin kalau misalnya kita renovasi restoran, udah kita catin stainlessnya, Rusak. iya, abis 3 bulan ngelotok. Masa kita bilang udah tutup aja dulu restorannya 1 minggu, Iya. kita catin? Nggak mungkin, Iya. nggak mungkin. Jadi mesti hati-hati sekarang pemilihan produk itu ya harus jeli, harus benar-benar dites. Nah ini salah satu alat tesnya. Alat tesnya ya? Jadi kita pakai di pameran. Oh, nggak ini ya? Iya, ini nggak sampai udah penyok, tapi nggak ngelotok. Ini ya bukti-bukti kualitasnya ya, Pak? Iya. Oke. Maksudnya kalau orang masih nggak yakin ya pakai ini aja, diketok di pameran, Ketok ya ketok sendiri nggak masalah. Yang lain memang geseknya kan beda. Kalau yang lain mungkin ya nggak berani mungkin. Iya. Gitu. Oke, ini luar biasa nih Pak Marco nih. Mungkin tadi ini terkait lagi nih masalah banyak mungkin masyarakat yang belum tahu malah ya mengedukasi. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke masyarakat mengedukasi nih keunggulannya ini seperti apa sih PVD yang beda mungkin dengan yang udah di pasaran. Silakan Pak Marco. Iya, jadi kita punya cat itu kan memang tahan UV ya. Itu udah satu, jadi bisa dipakai untuk outdoor, bisa indoor. Karena memang cat kita itu banyak dipakai di otomotif. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya cat ini bakal pudar, bakal berubah warna, itu nggak akan terjadi. Gitu. Dan tadi ya satu lagi yang penting ya, selain produk ini tadi kita bahas juga masalah Pak Marco ini dari muda ya, udah berkecimpung di dunia bisnis gitu ya. Kemudian berpindah-pindah, jangan takut untuk berpindah-pindah bisnis ya, karena semua juga sudah ada. Kalau kita berproses, bekerja keras pasti ada jalannya ya seperti itu. Betul. Dan satu lagi tuh masalah networking itu penting Bang. Penting banget. Ya, jadi dimanapun kita mau pindah bisnis menurutku oke. Betul. Tapi bisnis ini kan bukan gambling. Iya. Bisnis ini perhitungan resiko. Iya. Berapa duit yang kita keluarin, kalau gagal seberapa duit banyak yang kita hilang, seberapa banyak kita bisa dapat. Ini semua perhitungan resiko kalau bisnis. Iya. Oke, sebelum kita tutup ini saya tadi masih penasaran juga nih ya. Ini banyak penasaran sama Pak Marco. Ini nih spray apa nih Pak? Oke. Tadi saya udah tutup tapi saya penasaran, kita lanjut lagi Pak. Iya, oke. Ini adalah spray gun Oke, Molson. sebelum ini tadi saya kepikiran. Ini kan yang dulu kalau pakai chamber ya, itu kan di oven ya, masukin ke chamber ya, di cat di situ kan? Iya. Ini prosesnya tadi saya lihat ini spray Pak ya? Iya, full di spray menggunakan spray gun tanpa harus ada pemanas. Tanpa harus ada ruangan oven enggak. Ini tadi dengan tanpa oven aja udah nempel itu gitu ya? Kita butuh ruangan steril iya, tapi bukan hanya PVD pen doang. Steril itu gimana maksudnya? Bebas dari debu. Oke. Tapi bukan hanya PVD pen, semua jenis pengecatan harus steril. Betul. Gitu. Tapi cat kita simple, Dicat gitu ya? hanya disemprot aja. Berarti ini kualitas catnya tuh nempelnya itu luar biasa ya? Iya. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you sekali lagi Pak Marco Cendra dari CEO PVD Paint. Sukses juga buat kita semua Pak. Thank you. Semoga bisnisnya juga lancar dan ini bisa lebih berkembang dengan pesat. Terima kasih Pak Ali. Thank you loh Pak. Tos dulu kita Pak. Thank you Pak.